Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Floren akan menjelaskan terkait materi simulasi apotek bab 1, yaitu pengenalan apotek, bagian pertama. Nanti kita akan mempelajari apa itu apotek dan ruangan-ruangan apa saja yang ada di dalam apotek. Oke, langsung saja Bu Floren share screen untuk materinya. Oke, baik. Di sini kita akan membahas apa itu apotek ya. Jadi pengertian dari apotek sendiri, apotek adalah suatu tempat ya dilakukan pekerjaan kefarmasian. Jadi kita nanti sebagai tenaga kefarmasian itu bekerja di tempat yang dinamakan dengan apotek. Jadi di situ dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Ya. Nah, apotek itu bisa beroperasi jika sudah memenuhi standar ya. Dia harus punya yang namanya SIA. Apa itu SIA? SIA adalah kepanjangan dari surat izin apotek gitu. Dan juga SIPA atau surat izin praktik apoteker. Jadi suatu apotek itu bisa beroperasi jika ada apoteker yang memiliki SIPA dan menjadi apoteker penanggung jawab sehingga dia bisa menerbitkan SIA atau surat izin apotek. Ya. Ini SIPA ini dan SIA diberikan kepada apoteker gitu ya sesuai peraturan yang berlaku gitu. Disebutnya nanti apotekernya adalah apa atau apoteker pengelola apotek gitu. Kemudian apoteker ini nanti pekerjaannya akan dibantu oleh yang namanya tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Nah, itu adalah teman-teman kita yang kuliah minimal D3 kefarmasian. Nanti akan menjadi TTK. Nah, kalian besok kalau lulus ya SMK itu akan menjadi namanya ATK atau asisten tenaga kefarmasian. Gitu ya. Oke. Apotek ya secara umum ini boleh menjual obat ya. Obat keras boleh, psikotropik, narkotik, obat bebas terbatas, alat kesehatan dan produk lain ya terkait dengan kesehatan dan farmasi kepada masyarakat. Nah, kita melayani obat ini bisa dengan obat-obat resep dokter maupun tanpa resep. Jadi misalnya hanya pasien atau masyarakat yang ingin membeli misalnya minyak kayu putih, terus apalagi ya, misalnya minyak angin aromaterapi atau obat-obat bebas yang lainnya tanpa resep dokter itu juga bisa. Mungkin anak-anak semuanya sudah sering juga ya belanja di apotek atau hanya beli masker ataupun sarung tangan, alat-alat kesehatan seperti itu. Pastinya anak-anak semuanya pernah ya mengunjungi apotek saat terbayang gitu seperti apa sih layout apotek itu gitu ya. Oke. Kemudian ternyata apotek itu jenisnya bermacam-macam ya. Kalau kita lihat mungkin sama aja. Tapi mungkin kalian ini nggak memperhatikan nggak misalnya ada apotek yang namanya tuh sama dan tersebar di beberapa tempat. Contohnya apa? Ini mohon maaf Bu Floren sebut merek ya, kayak misalnya apotek K24 ya kan. Mungkin di kecamatan ini ada apotek K24, di sebelah mana lagi ada apotek K24. Kemudian apalagi kimia farma, di sana ada kimia farma, di mana lagi ada kimia farma. Nah, tapi ada juga yang apotek biasa gitu ya, yang namanya lain gitu, tidak ada di tempat yang lain. Nah, kita nanti belajar jenis-jenis apotek itu ada apa saja. Ya. Jadi sesuai dengan perkembangan waktu dan teknologi saat ini, beberapa jenis apotek ini dapat dibagi gitu ya. Yang pertama, ditinjau dari kepemilikan apotek. Nah, siapa sih yang memiliki apotek ini? Tuh kan? Yang pertama adalah milik pemerintah atau BUMN. Jadi pemerintah atau BUMN, badan usaha milik negara, itu punya juga apotek gitu ya. Dia mengelola juga apotek. Contohnya adalah apotek misalnya di sebuah kementerian, Kementerian Perindustrian. Kemudian mungkin
di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM itu mungkin juga punya apotek yang dikelola. Nah, terus misalnya ada di instalasi farmasi rumah sakit pemerintah. Misalnya RSUD kan dia juga punya instalasi farmasi. Nah, instalasi farmasi di situ kan juga disebut juga apotek ya. Apotek rumah sakit gitu. Nah, itu juga dikelola oleh pemerintah. Kemudian Kimia Farma. Jangan salah, Kimia Farma itu BUMN ya dia. Kemudian Apotek Indofarma dan apotek-apotek di instansi pemerintah yang lain. Itu. Kemudian ada yang namanya apotek mandiri. Nah, ini apotek yang dimiliki oleh suatu perusahaan swasta atau perorangan nih. Misalnya Bu Floren pengen buat suatu apotek gitu ya. Nah, ya itu berarti milik pribadi, milik Bu Floren mandiri gitu. Nah, kemudian ada juga apotek profesi, yaitu apotek baik pemilik maupun penanggung jawabnya merupakan apoteker. Nah, tadi misalnya Bu Floren mau bikin apotek, nah apotek itu disebut sebagai apotek profesi, karena yang punya ya Bu Floren sebagai apoteker dan penanggung jawabnya juga seorang apoteker. Nah, kalau apotek biasa itu bisa pemiliknya misalnya bukan orang farmasi, pengusaha gitu ya misalnya. Kemudian dia mengangkat seorang apoteker menjadi apoteker penanggung jawab gitu. Jadi yang punya apoteknya bukan seorang apoteker gitu. Kemudian next ditinjau dari jenis pelayanan resep dalam apotek ya. Ini ada yang namanya apotek rakyat. Nah, apotek rakyat ini dia khusus melayani obat-obat bebas biasanya, tidak melayani narkotik dan psikotropik. Tetapi ini untuk peraturan Menteri Kesehatan terbaru, ini apotek rakyat ini sudah dicabut ya, sehingga sudah tidak ada sebetulnya. Kemudian ditinjau dari sistem manajemen dan pemilik apotek. Nah, ini terdapat apotek yang namanya sistem waralaba ya, atau apotek jejaring. Nah, seperti yang tadi Bu Floren sampaikan, ini contohnya apotek Century. Kalau apotek Century biasanya di mall-mall itu ya, kalian mungkin bisa sering juga menemui di mall gitu, Century, kemudian K24, Guardian, kayak gitu. Nah, apotek jenis ini terdapat di berbagai daerah dengan nama dan sistem manajemennya yang sama. Jadi yang punya satu manajemen gitu. Jadi dia bikin di mana, di mana, di mana, di mana. Gitu. Oke. Kemudian ditinjau dari kelengkapan dan ketersediaan peralatan obat dan sistem pelayanan apotek. Ini ada yang apotek sederhana ya, ini masih pakai sistem yang manual gitu. Jadi pembukuannya masih manual gitu ya, pakai buku gitu. Tapi juga ada apotek modern ya, dia sudah menerapkan suatu sistem yang canggih gitu di dalamnya. Dia sesuai standar mutu ISO gitu ya. Contoh apotek-apotek sederhana yang ngitung harga misalnya itu ya masih pakai kalkulator kayak gitu ya. Kemudian masih pembukuan manual kayak gitu. Tapi kalau untuk apotek-apotek yang sudah apa namanya? Sudah modern ya pastinya sudah pakai komputer gitu kan. Untuk menghargai obat juga sudah pakai barcode misalnya seperti itu ya. Kemudian juga ini untuk apotek-apotek sederhana itu juga masih pakai kartu stok manual misalnya. Kartu stok manual ya masih kartu-kartu yang diselipkan di antara rak-rak obat gitu ya. Tapi untuk yang apotek modern, untuk stok obat bisa diupdate lewat aplikasi yang ada di dalam komputer gitu. Jadi semuanya sudah by komputer gitu ya. Oke, itu tadi kita bahas terkait dengan apa itu apotek ya. Intinya apotek itu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lain. Oke. Kemudian kita akan membahas ruangan-ruangan yang ada di apotek gitu ya. Mungkin kalau kita ke apotek kita ya hanya melihat bagian depannya aja ya. Mungkin ada etalase kayak gitu, ruang tunggu, parkiran mungkin ya, tempat parkir dan sebagainya. Cuman sebetulnya di dalam itu sebenarnya ada apa sih gitu ya. Jadi nanti anak-anakku semua kalau kalian nanti PKL saat kelas 11 ya,
akan tahu gitu ya. Cuman ini sebagai gambaran aja, gambaran di awal sebenarnya ada apa sih di dalam sana gitu. Oke, kita mulai dulu dari depan ya. Tentu saja ruang tunggu yang seperti yang tadi Bu Floren sampaikan ya. Ruang tunggu ini adalah ya tempat menunggunya pasien gitu saat resepnya baru dikerjakan gitu kan. Ruang tunggu adalah tempat pasien atau pembeli menyerahkan resep di tempat penerimaan resep, membayar, menunggu obat disiapkan dan menunggu obat diserahkan. Ya. Ruang tunggu ya seyogyanya harusnya nyaman ya bagi pasien dan pembeli. Masuk ruang tunggu panas gitu kan. Dalam ruang ini sebaiknya terdapat tempat untuk memajang informasi bagi pasien dan tempat untuk meletakkan brosur atau materi informasi. Nah, ini juga bagus sekali gitu. Misalnya sambil pasien menunggu dia bisa membaca brosur atau leaflet gitu ya tentang informasi-informasi kesehatan yang penting gitu dan umum gitu. Ini biasanya apoteker-apoteker juga membuat leaflet dan brosur-brosur ini gitu kan. Nah, perbekalan farmasi yang dipajang atau diletakkan di ruang tunggu adalah obat bebas, ya, obat bebas terbatas, dan alat kesehatan yang boleh dijual bebas. Nah, barang atau produk lain yang berkaitan dengan kesehatan yang boleh dijual bebas, ya. Obat bebas ya jelas yang tandanya adalah lingkaran warna hijau. Kalau bebas terbatas itu warna biru itu ya, lingkaran warna biru. Kemudian alat kesehatan yang boleh dijual bebas ya mungkin tadi seperti masker, sarung tangan, mungkin ada juga beberapa apotek besar yang punya kayak kursi roda itu ya sering dipasang di depan, kemudian kruk untuk berjalan itu, kemudian ada spot seperti itu bisa dipajang. Kemudian produk lain yang berkaitan dengan kesehatan yang boleh dijual bebas, misalnya apa ya minuman kayak gitu bisa juga. Vitamin seperti itu bisa juga. Kemudian jika memungkinkan ada bagian atau tempat yang dapat digunakan untuk konseling pasien. Nah, kalau pasien ingin konseling atau konsultasi dengan apotekernya itu juga sebaiknya disediakan tempat tersendiri. Area atau tempat konseling tersebut dilengkapi dengan meja, kursi, dan lemari untuk menyimpan buku dan catatan medis pasien. Jadi tidak hanya dokter yang punya catatan medis ya, tapi apoteker itu juga punya catatan medis, terutama terkait dengan pengobatannya gitu. Oke. Untuk ruang tunggu ini ukurannya memang tidak ada ketentuan ya, bergantung pada kebijakan dan kebutuhan apotek masing-masing, kemudian juga ketersediaan lahan dari apotek tersebut. Tapi memang ruang tunggu ini seharusnya ada ya. Seharusnya ada karena terkadang ada apotek yang langsung gitu ya, etalase langsung menghadap jalan. Nah, ini kan kurang nyaman ya untuk pasien gitu. Oke, next. Jadi depan ruang tunggu ya, kita masuk ke dalam. Ada namanya ruang racik atau ruang penyiapan obat. Nah, ini biasanya terletak di dalam ya. Di sini adalah ruangan ini digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian antara lain yang pertama ya tentu saja kelengkapan resep untuk kita screening dulu resepnya. Kemudian pemeriksaan sesuai farmasetik, pemeriksaan ketersediaan obat, perhitungan jumlah obat dalam resep, peracikan atau penyiapan, ya, pengemasan obat, penulisan dan penempelan etiket pada kemasan obat, pemberian label, ya. Etiket itu adalah ya itu etiket obat biasanya berisi informasi ya, informasi yang kita peroleh saat kita menerima obat gitu. Jadi di rumah bisa kita baca lagi aturan pakainya di etiket tersebut. Kalau label ya biasanya ada kocok dahulu gitu ya, tidak boleh diulang dan lain-lain. Kemudian kita lakukan lagi pengecekan ulang secara keseluruhan terhadap obat yang belum diserahkan. Ini ruang penyiapan atau ruang racik ya, ini bisa di dalam. Kemudian ruang penyimpanan obat. Ruang dan penyimpanan obat ini juga apotek saat ini diperbolehkan. Sebenarnya apotek itu tidak harus punya gudang ya, tidak harus punya gudang karena terkait keterbatasan lahan biasanya. Tapi kalau punya ya lebih bagus lagi. Nah,
pertimbangan perlu ada atau tidaknya gudang ini melihat kuantitas stok obat yang ada di sana juga dan tempat penyimpanan obatnya. Kalau tempat penyimpanan obatnya sudah mencukupi, sudah luas dan stoknya juga tidak perlu terlalu banyak, ya tidak perlu sih ada gudang gitu ya. Jika ruang penyimpanan untuk obat yang digunakan sehari-hari cukup luas, nah ini ya, dan dapat menampung seluruh persediaan obat yang dimiliki, ya gudang tidak diperlukan lagi. Oke. Kemudian ini yang ketiga adalah ruang cuci ya. Oke. Ruang cuci atau tempat cuci ini jelas perlu banget ya. Ruang cuci atau tempat cuci adalah tempat untuk mencuci alat-alat meracik terutama ya, atau alat-alat yang digunakan untuk menyiapkan obat. Nah, selain itu juga seyogianya disediakan tempat untuk mengeringkan alat yang telah dicuci tersebut ya. Tempat cucinya ya berupa wastafel gitu aja, atau ruang khusus untuk mencuci begitu ya. Ruang cuci itu wajib. Oke. Kemudian kita masuk ke perlengkapan dan peralatan apotek. Perlengkapan dan peralatan apotek ya ini dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah buku-buku terkait peraturan apotek. Beberapa buku yang harus ada di apotek. Dan tentunya juga kalian perlu punya, itu adalah yang pertama Farmakope Indonesia. Nah ini wajib. Dan buku-buku yang berisi tentang peraturan pelayanan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian, dan juga mungkin BPJS ya, terkait dengan BPJS atau JKN. Kemudian buku pengetahuan terkait obat di apotek, misalnya ISO ya, informasi spesialite obat. Oke. Terus DOI, MIMS, dan kamus kedokteran. Kemudian yang ketiga adalah program apotek. Nah, ini sebetulnya yang tadi ada di apotek yang sudah modern ya, karena ini harus software yang harus dimasukkan ke dalam komputer gitu ya. Jadi sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak apotek telah menggunakan program apotek untuk memudahkan pengelolaannya. Nah, program apotek ini tentu saja dapat meningkatkan pelayanan apotek kepada pelanggan ya. Antara lain dapat memberikan informasi ketersediaan obat dengan cepat, kan gampang ya, misalnya mau beli apa Bu, mau beli paracetamol, langsung ketik di komputer paracetamol, oh stoknya ada gitu ya, daripada kita harus misal lari ke belakang ke ruang penyimpanan untuk ngecek, kan memakan lebih banyak waktu gitu. Jadi kalau lewat komputer lebih cepat gitu ya. Menghitung harga juga gitu, tinggal dipakai barcode, klik 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 klik, selesai keluar. Kalau daripada pakai kalkulator kan lebih lama ya, tentu saja. Gitu. Tapi ya masih tentu saja tidak semua apotek sudah modern seperti ini ya. Karena kan terkait dengan modal juga, ini bikin program, menyediakan komputer kan juga tidak murah gitu ya. Nah, selain itu pemesanan obat ya, pemesanan obat ke PBF menjadi lebih akurat baik waktu maupun jumlahnya. Nah, PBF itu apa sih? PBF adalah distributor. Kepanjangannya adalah pedagang besar farmasi. Jadi kita beli, kalau apotek-apotek itu ya beli obat di PBF gitu ya, ke pedagang besar farmasi. Nah, papan nama apotek dan papan nama apoteker setiap apotek harus memasang papan nama apotek dan papan nama apoteker penanggung jawab. Nah, ini wajib. Biasanya kalau kalian apotek ya tentu saja apotek ada pelang namanya ya, aneh banget, kita nggak akan tahu kalau itu apotek kalau nggak ada pelang namanya kan pastinya gitu. Kemudian harus ada nomor SIA-nya. Nah, surat izin apoteknya atau SIA-nya juga nomornya biasanya dicantumkan ke papan nama apoteknya supaya membuktikan bahwa apotek ini tuh legal, sudah berizin gitu ya. Kemudian alamat apotek juga harus ada. Nah,
selain itu juga apotekernya juga harus ada apa namanya ya, biar pasien tuh tahu, oh apoteker ini sedang bertugas, nomor SIPA-nya, surat izinnya ini, oh berarti dia legal untuk berpraktek gitu ya apoteker. Oke. Kemudian yang kelima ini terkait dengan mebel atau alat rumah tangga yang harusnya ada di apotek ya. Masa iya apoteknya kosongan ya kan? Yang pertama itu adalah kursi untuk pelanggan ya, jelas masuk nunggu berdiri pasiennya kan nggak mungkin, pastinya harus dicarikan kursi yang nyaman gitu ya, kursi yang nyaman. Kemudian cash register ya, ini cash register ini sebenarnya adalah mesin hitung ya yang digunakan oleh apotek. Kalau kalian lihat mesin kasir itulah ya seperti itu juga termasuknya semi modern mungkin ya. Kalau yang masih jadul itu ya tentu saja pakai kalkulator ya hitungnya. Kalau yang lebih modern tadi pakai aplikasi komputer tadi. Kemudian etalase jelas ya. Etalase, masa aneh banget kalau apotek kok pakainya lemari nggak kelihatan obatnya apa kan ya. Terusan etalase dari kaca gitu, jadi kita bisa tahu obat-obat bebas yang dipajang gitu kan cantik banget ya kalau kita lihat gitu. Kemudian rak obat ya jelas ini obatnya yang mungkin yang di belakang tidak di etalase tapi di rak-rak gitu tersusun rapi. Kemudian telepon dan mesin fax. Kalau ini kayaknya sudah nggak zaman ya mesin fax ini. Biasanya sekarang tuh via WhatsApp ya, via WhatsApp, email juga bisa. Mesin fax sih nggak wajib sih sekarang ya. Kemudian televisi ya ini juga biar pasiennya nggak bosan mungkin bisa sambil ada televisi boleh. Ini nggak wajib juga sih. Kemudian meja tulis, meja raci ini juga jelas meja untuk menyiapkan obat. Masa iya nyiapin obat di lantai ya. Jadi harus ada meja raci. Kemudian alat untuk meracik. Nah ini nanti kalian bisa belajar alat untuk meracik itu apa saja di praktikum dasar-dasar kefarmasian ya. Ini ada timbangan, anak timbangan, mortir, stemper, gelas biara, gelas ukur, gelas pengaduk dan lain sebagainya. Nah, ini lemari narkotik psikotropik ya. Ini karena penyimpanan narkotik psikotropik itu dipisah dengan obat yang lain, jadi harus punya lemari khusus ya. Lemarinya harus pintunya harus double dan harus punya kunci yang berbeda. Ya. Itu persyaratannya. Kemudian lemari buku dan administrasi ya jelas ini punya ditata yang rapi di rak atau lemari ya, jangan sampai berserakan gitu. Nanti mencarinya juga susah kalau nggak ditempatkan secara baik gitu. Kemudian lemari rak wadah atau kemasan ya bisa. Ini untuk menyimpan kemasan-kemasan obat misalnya kertas perkamen, cangkang kapsul ya, plastik klip, botol, tub dan kantong plastik misalnya. Bisa. Kemudian kursi, wastafel, dan rak pengering ya, tentu saja jelas. Toilet ini wajib, yang kasihan banget pegawai apoteknya nanti atau kalau ada pasien juga ingin ke toilet, ya ini sebaiknya memang disediakan toilet. Tempat sampah ya jelas. Nah ini alat pemadam kebakaran ya atau APAR itu sebenarnya alat pemadam api ringan. Kalian tahu itu yang warna merah gitu ya bisa disemprotkan itu juga wajib ada di apotek dan dia harus ditara secara berkala oleh dinas ya, pemadam dan kebakaran itu biasanya ditara secara berkala beberapa tahun sekali Bu Floren agak lupa. Nah itu jadi supaya bisa dipastikan kalau terjadi kebakaran ya alatnya bisa dipakai gitu. Udah lama nggak ditara, pas penting ada kebakaran ternyata dia rusak kan nggak bisa diselamatkan dong. Nah makanya itu fungsinya ditara secara berkala. Timbangan juga sama, ini juga timbangan itu namanya dikalibrasi ya atau ya sama ditara juga ya oleh biasanya badan metrologi itu. Jadi untuk
memastikan bahwa timbangannya itu masih menimbang secara tepat gitu. Ya, gampangannya. Kemudian ada lemari pendingin atau cooler ya, atau kulkas gitu kan. Ini lemari yang digunakan untuk menyimpan obat atau barang yang tidak stabil pada suhu ruangan. Jadi dia memang harus disimpan di dalam suhu dingin. Makanya perlu adanya kulkas gitu. Nah, sekali lagi lemari pendingin ini bukan untuk menyimpan makanan ya, tapi untuk menyimpan obat. Jadi tidak boleh dicampur tuh antara obat dan makanan. Apalagi petugas-petugas apoteknya nyimpan makanan di lemari es yang khusus untuk obat, tidak boleh gitu. Tidak boleh ya. Oke. Untuk part 1 ya, video penjelasan Ibu Florence sampai sini dulu. Jadi kita sudah belajar tadi terkait dengan apotek itu apa, kemudian ruangan-ruangannya apa, kemudian perlengkapan dan peralatannya apa ya. Sampai sini dulu. Besok kita baru belajar perbekalan farmasi yang di apotek itu apa saja sih. Tuh, ya, kita belajar sampai sini dulu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, kesediaannya bergabung di kelas Bu Florence pada pagi siang hari ini. Selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ada kurang lebihnya Bu Florence mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat merdeka.